Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, ketemu kembali ya via via apa ini? Via rekaman YouTube. Jadi perkuliahan pertemuan ke-10 ini saya set lewat rekaman YouTube. Nggih, Bapak Ibu semuanya mohon maaf. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan di pertemuan ke-9 kemarin. Kalau di pertemuan ke-9 kita membahas tentang pentingnya observasi pengelolaan kelas yang bisa Bapak Ibu lakukan ke teman-teman sejawat ataupun ke lokasi sekolah yang ingin Bapak Ibu tuju. Kemudian di pertemuan ke-10 ini kita membahas tentang pemetaan permasalahan pengelolaan kelas. Namun sebelum lanjut, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah sudah melaksanakan ujian Sempro, seminar proposal untuk kelas RPL PGSD. Baik, saya lanjut ya untuk materinya tentang pemetaan permasalahan pengelolaan kelas. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan bahwa pengelolaan kelas itu tidak hanya berkaitan dengan menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik belajar secara optimal. Nah, salah satu dari kompetensi penting guru adalah mampu untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis permasalahan kelas. Jadi di pertemuan sebelum ATS mengidentifikasi masalah sudah. Setelah ATS kita memetakan masalah. Kemudian di saat ini kita menganalisis permasalahan kelas sebelum menentukan solusi yang tepat. Karena apa? Banyak kegagalan pengelolaan kelas terjadi bukan karena guru tidak memiliki solusi, namun melainkan karena guru kurang tepat dalam mengidentifikasi sumber permasalahannya itu apa. Nah, oleh karena itu, pemetaan masalah menjadi langkah awal dalam pengelolaan kelas yang efektif. Nah, ini pengertian pemetaan permasalahan pengelolaan kelas itu apa? Jadi, yang namanya pemetaan permasalahan pengelolaan kelas itu adalah sebuah proses di mana proses tersebut terdiri dari mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis berbagai hambatan yang muncul dalam pembelajaran sehingga guru dapat menentukan strategi penanganan yang tepat. Nah, apa nih tujuan adanya pemetaan masalah? Nah, ini tujuannya satu, mengetahui sumber masalah secara akurat. Jadi tidak asal, tidak cuma menebak, tidak cuma kayaknya, tapi benar-benar mengetahui sumber masalahnya secara akurat itu apa. Yang kedua, menentukan prioritas penanganan. Dalam penanganan, cara atau solusi yang dipilih tentu saja itu berdasarkan dari sumber masalah yang ada. Ketika tahu sumber masalahnya secara akurat, maka bisa menentukan prioritas penanganan yang harus dilakukan seperti apa. Yang ketiga, memilih strategi pengelolaan kelas yang sesuai. Jadi, ketika ada permasalahan yang berpotensi memicu sebuah kerusuhan dan sebagainya, maka kita perlu penanganan. Penanganan itu berefek kemana? Ke strategi dalam pengelolaan kelasnya harus sesuai. Yang keempat, mencegah masalah berkembang menjadi lebih kompleks karena inti masalah sudah kita ketahui, sudah kita tangani, maka perkembangan permasalahan menjadi lebih kompleks itu bisa kita cegah. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ini tentu saja nih. Nah, pertanyaannya, mengapa guru perlu memetakan masalah kelas ya? Jadi, kenapa guru ketika berperan sebagai pengajar di sebuah institusi persekolahan begitu perlu memetakan masalah kelas. Nah, ini ada saya langsung masuk pada contohnya saja. Seorang siswa sering mengganggu temannya saat pembelajaran.
Ya, ada seorang siswa sering mengganggu temannya saat pembelajaran. Jika guru langsung menghukum siswa tersebut, masalah tuh mungkin nggak selesai karena penyebabnya bisa bermacam-macam. Contoh misalkan, satu, sisi siswa ingin mencari perhatian, caper karena mungkin di rumah tidak ada orang yang memperhatikan, dia sering dikucilkan, maka ketika di sekolah dia pecah tuh, jadi mencari perhatian kemana-mana. Yang kedua, tidak memahami materi. Faktornya banyak juga nih, mungkin si guru terlalu terpusat, maksudnya menjadi pusat perhatian, kemudian materinya sulit dipahami, kemudian cara guru mengajar tidak menarik, akhirnya nggak paham. Yang ketiga, bosan dengan metode pembelajaran yang dilakukan guru. Yang keempat, sedang mengalami masalah keluarga. Wah, ini berat juga ini. Yang kelima, tidak cocok dengan teman sekelompoknya atau teman duduknya atau intinya nggak cocok sama teman-temannya. Artinya apa? Artinya dari gejala dan penyebab sebuah masalah itu nggak selalu sama. Jadi gejalanya apa, penyebabnya apa dari sebuah permasalahan tidak selalu itu sama. Ya, jadi karena penyebabnya bisa bermacam-macam, maka memetakan masalah kelas itu adalah salah satu cara atau upaya yang bisa ditempuh oleh guru untuk menentukan strategi pengelolaan kelas yang tepat. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan kategori permasalahan pengelolaan kelas ya. Ini ada beberapa kategori kaitannya dengan permasalahan pengelolaan kelas. Yang pertama biasanya adalah permasalahan yang berasal dari siswa. Kalau yang dari siswa indikatornya apa? Tidak memperhatikan guru, sering bicara, tidak mengerjakan tugas, konflik dengan temannya, kurang motivasi belajar, tidak semangat, ngantuk, lapar. Wah, ini macam-macam. Penyebabnya apa? Perbedaan karakter, kemampuan akademik yang beragam, kurangnya motivasi, masalah emosional, masalah ekonomi juga bisa berpengaruh, kemudian pengaruh lingkungan pergaulan dan masih banyak lagi. Ini ya permasalahan yang berasal dari siswa. Yang paling sering apa? Rame, nggak memperhatikan guru. Nah, ini yang biasanya sering terjadi berulang-ulang. Yang kedua, kategori permasalahan yang berasal dari guru. Indikatornya apa? Tadi dari siswa, sekarang dari guru. Kalau dari guru apa? Indikatornya pembelajarannya monoton. Itu-itu aja. Kemudian kurang menguasai kelas, misalkan pandangannya tidak bisa menyeluruh, hanya terpusat pada beberapa siswa aja, aturan kelas juga nggak jelas, komunikasi kurang efektif, dan kurang memahami karakter siswa. Nah, dari indikator ini dampaknya gimana? Siswanya cepat bosen, kelas jadi nggak kondusif, disiplin menurun karena aturannya tadi nggak jelas, dan partisipasi belajar jadi rendah. Nah, ini tadi permasalahan dari guru, maaf dari siswa, sekarang permasalahan dari guru. Yang ketiga, permasalahan yang berasal dari lingkungan fisik kelas. Misalkan apa? Ruangan terlalu sempit, pencahayaan kurang, ventilasi nggak memadai, tempat duduk nggak tertata, media pembelajaran terbatas, ruangan panas, tidak ada pendingin udara, entah itu kipas angin atau AC. Misalkan papan tulis sudah rusak, spidol nggak ada. Wah, ini lingkungan lingkungan fisik ya. Dampaknya apa? Konsentrasi siswa jadi terganggu. Interaksi belajar nggak optimal dan siswa mudah lelah dan juga tidak fokus ya. Bayangkan kalau misalkan ventilasi nggak ada, kemudian penyejuk udara misalkan kipas angin atau AC nggak ada, jendela nggak ada. Wah bisa dibayangkan di jam-jam genting siang itu pasti panasnya luar biasa, konsentrasi siswa jadi terganggu, anak tidak bisa fokus untuk belajar. Kemudian kategori permasalahan pengelolaan kelas yang keempat, permasalahan yang berasal dari dinamika kelompok. Tadi dari siswa, guru, lingkungan fisik sekolah, sekarang yang dari dinamika kelompok. Contohnya apa? Adanya kelompok-kelompok eksklusif ya,
geng atau ada kelompok eksklusif tertentu ya. Yang kedua konflik antar siswa, yang ketiga bullying, yang keempat dominasi siswa tertentu dan kurangnya kerjasama kelompok. Jadi dinamika kelompok ini macam-macam. Siswa yang misalkan pinter-pinter semua jadi kelompok sendiri, pinter yang siswa yang seneng A ngelompok sama A, kemudian yang eksklusif yang kelompoknya sama eksklusif, ada bullying, konflik antar siswa, ada siswa yang mendominasi. Wah, ini dampaknya apa? Hubungan sosialnya jadi nggak sehat. Karena apa? Jadi tidak peduli, tidak care, tidak perhatian dengan teman. Siswa tertentu jadi terisolasi. Pembelajaran yang sifatnya kolaboratif atau berkelompok jadi terganggu. Karena apa? Ya karena adanya kelompok-kelompok yang dia jadi menimbulkan permasalahan-permasalahan. Begitu. Kemudian yang kelima dari kategori permasalahan pengelolaan kelas itu adalah permasalahan yang berasal dari keluarga. Nah, kalau keluarga ini contohnya apa? Kurangnya dukungan belajar di rumah, pola asuh yang kurang tepat, konflik keluarga, pengawasan belajar yang minim, keluarga yang tidak lengkap atau tidak utuh. Keluarga ini cukup banyak ya, mungkin nutrisi yang tidak disupport dari keluarga. Dampaknya apa? Motivasi belajar menjadi rendah, perilakunya jadi tidak disiplin, sudah di rumah tidak disiplin, di sekolah ketika kedisiplinan tidak dikuatkan secara baik, makin nggak disiplin. Kesulitan beradaptasi di sekolah, karena apa? Permasalahannya muncul dari lingkungan terdekat yaitu keluarga. Dari pemetaan, dari 5 pemetaan permasalahan kelas tadi, lalu langkah-langkah untuk pemetaan permasalahan kelas sendiri itu apa? Yang pertama, mengidentifikasi gejala, bukan gelaja ya, gejala. Identifikasi gejala itu menjadi langkah paling wahid, paling pertama. Ya, karena apa? Guru bisa mengamati perilaku-perilaku yang muncul, kemudian itu diterjemahkan. Misalkan banyak siswa berbicara sendiri, siswa nggak mengumpulkan tugas, kelas sering gaduh. Nah, ini mengidentifikasi gejala. Jadi guru mengamati perilaku-perilaku yang muncul itu apa? Contohnya misalkan banyak siswa tuh bicara sendiri, ngobrol dewe gitu ya. Dikasih tahu tidak berubah, tetap aja ini ya. Kemudian dari temuan itu langkah kedua menentukan sumber masalahnya. Apakah masalah berasal dari siswa, dari guru, dari lingkungan kelas, dari keluarga, dari dinamika kelompok, atau yang mana? Jadi, menentukan sumber masalah itu penting untuk kita mencari solusi mana yang perlu diperbaiki. Langkah yang ketiga, mengumpulkan data. Jadi, mengumpulkan data ini bisa pakai observasi, wawancara, angket, dokumentasi yang masing-masing punya identitasnya sendiri-sendiri. Kalau observasi itu berarti pengumpulan datanya dengan mengamati perilaku siswa. Kalau wawancara, berdiskusi dengan siswa, guru lain, orang tua, atau sifatnya tanya jawab, ada interaksi. Yang ketiga, angket. Ini mengumpulkan informasi secara tertulis dan dokumentasi, bisa melihat catatan kehadiran, nilai, laporan perilaku, rekaman CCTV misalkan, dan lain sebagainya. Dari langkah ketiga, mengumpulkan data, lalu langkah keempat, membuat peta masalah. Nah, ini contoh sederhana. Misalkan tadi udah diperoleh nih, gejalanya apa? Siswa sering ribut, penyebabnya apa? Metode pembelajaran menonton, kategorinya apa nih dari masalah timbul ini dari siapa? Oh, dari guru. Nah, kalau dari guru berarti kita ada siswa yang ribut, karena metode pembelajaran yang monoton, kategorinya permasalahan pemetaan permasalahan kelas yang berasal dari guru. Maka siapa yang harus diperbaiki atau mana yang harus diobati? Nah, ini bisa menyesuaikan. Ya, langkah 5 menentukan prioritas penanganan. Karena apa? Kenapa harus ditentukan prioritas? Karena nggak semua masalah itu harus diselesaikan sekaligus.
Bapak Ibu perlu memprioritaskan beberapa masalah berikut. Misalkan yang paling mengganggu pembelajaran yang setiap hari muncul atau mungkin setiap jam pelajaran muncul. Kemudian yang kedua, masalah yang berdampak pada banyak siswa dan masalah yang dapat segera diatasi. Untuk menyelesaikan permasalahan, prioritaskan yang mudah diatasi, lalu yang paling mengganggu dan yang ketika masalah itu ada berdampak pada banyak siswa. Nah, itu prioritaskan yang kondisi-kondisi demikian. Supaya apa? Supaya skala prioritas itu berasal dari urgensi yang paling paling tinggi. Nah, ini misalkan pemetaan permasalahan pengelolaan kelasnya nih. Misalkan ada ini permasalahan kelas dari faktor guru, metode monoton, aturan nggak jelas, komunikasi kurang efektif. Kalau faktor siswa, disiplin rendah, motivasi rendah, konflik teman sebaya dan sebagainya. Nah, ini model dari pemetaan permasalahan pengelolaan kelas. Ini salah satu model. Yang lain bisa menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu, di mana bisa memetakan secara rinci permasalahan pengelolaan kelas. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kaitannya dengan pemetaan permasalahan kelas. Jadi, pemetaan permasalahan pengelolaan kelas itu merupakan bagian dari kemampuan dasar yang harus dan wajib dimiliki guru. Sebelum mengambil tindakan, guru perlu mengidentifikasi gejala, menganalisis penyebab, mengelompokkan sumber masalah, dan menentukan prioritas penanganan. Karena apa? Karena dengan pemetaan yang tepat, solusi yang diberikan akan lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu ketika menentukan solusi dari menghadapi sebuah permasalahan itu nggak cuman asal atau kata YouTube, kata TikTok, kata Instagram, kalau misalnya begini penanganannya begini. Bukan bukan seperti itu, tetapi perlu pemetaan yang tepat agar nanti solusi yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu tepat sasaran, efektif dan bisa berkelanjutan. Sebagai penutup, ada pertanyaan reflektif nih. Mengapa seorang guru nggak boleh langsung menyimpulkan penyebab suatu masalah kelas hanya berdasarkan perilaku yang tampak? Ini pertanyaan reflektif sekaligus sebagai renungan kita bersama. Ketika seorang guru itu nggak boleh langsung menyimpulkan penyebab dari suatu masalah kelas hanya berdasarkan perilaku yang tampak, itu kenapa? Nah, ini pertanyaan reflektif sekaligus menjadi refleksi Bapak Ibu semuanya dalam bertindak dan menentukan pengelolaan kelas. Demikian materi pemetaan pengelolaan masalah pengelolaan kelas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai juga di slide terakhir. Banyak salah dan hilangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya ya. Saya tutup.